Bang Edo. Lupa. Ya, juga Bang Komang dari Medan, sesepuh semua, Pak Subur, Pak Ujang, dan yang lain sebagainya. Yang kami mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai sahibul bait atau tuan rumah di dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini intinya kita silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas untuk masalah EPK bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena untuk pembentukan EPK tingkat kecamatan ini kita didil hari Kamis sudah ada di Kesbangpol untuk di SK-kan. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di tempat ini untuk ikut urun rembuk di masalah EPK di kecamatan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sampai akhir zaman nanti mendapat syafaat. Bapak Ibu hadirin sekalian, intinya pada malam hari ini kita hadir di sini adalah hasil kemarin kita dipanggil dari ketua EPK kota, yang mana harus ada resapel di setiap kecamatan. Kalaupun memang mau dilanjut silakan, kalau mau ada resapel dipersilakan. Dengan intinya habis kita sudah deal ke pengurusan untuk tingkat kecamatan dan hormat-hormat lain sebagainya sudah ada. Nanti mungkin karena Pak Haji selaku bendahara sibuk juga untuk ngurusin tadi ada acara tesis masalah itu kan, kita jangan sampai mengganggu masa depan dari Pak Haji Karyadi. Mungkin bisa di backup sama Mas Budi untuk masalah kesekretariatan. Formatnya nanti sudah ada, karena ini adalah sifatnya wawasan kebangsaan. Jadi yang intinya masalah kesukuan, baik dari Ambon, Medan, Manado, kesukuan yang ada di seluruh kecamatan, intinya di kecamatan Medan Satria. Untuk kepengurusan formatnya juga sudah ada, dan yang penting ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Nanti yang lain sebagai anggota, yaitu yang membawahi kesukuan. Contohnya Pak Komang dari Bali, misalkan Pak Subur dari Betawi, Bang Tiwang dari bisa dia dari Sunda karena ibunya dari Sunda, bapaknya dari Jawa, Bang Boim dari NTT, dan kepengurusan yang lain yang bisa mencakup karena alhamdulillah nambah anggota kita dari PES, tapi beliau karena sudah tinggal di kita masukin dari utusan Manado. Makanya ada juga dari Ambon, cuma karena dadakan malam ini beliau udah siap dari titian ya, perwakilan dari Ambon sudah siap. Makanya karena kita kesukuan, saya berharap tidak ada lagi gesekan-gesekan, karena bukan zamannya lagi dah. Ya, untuk masalah itu kita udah tinggalkan itu, dan kita ini ormas plat merah ya otomatis harus memberikan contoh, karena EPK ini satu level dengan FKUB, MUG, MUI, dan EPK.
Jadi anggaran dasar anggaran rumah tangganya difasilitasi oleh Kesbangpol, dan alhamdulillah kalau nanti untuk program-program selanjutnya kita sudah terbentuk 12 kecamatan untuk kepengurusan nanti tuan rumah Pak Haji Rahmat. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dengan mengucapkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pembentukan FPK tingkat Kecamatan Medan Satria. Mudah-mudahan pertemuan malam ini kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya sampai akhir yang berkiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu hadirin semua yang saya hormati, bahwa FPK itu sebenarnya udah jalan 5 tahun masalahnya. Cuma di Medan Satria emang dibilang ada, bilang ada tapi nggak ada, bilang nggak ada tapi ada. Karena selama SK habis ini emang nggak pernah ada kegiatan, gitu kan. Ketuanya benar itu Pak Dedi, ya kan. Saya juga wakil ketua 1 nggak masalah kan. Jadi emang dari 9 orang kalau nggak salah ya waktu itu ya, yang aktif cuma ada 3 orang, 4 orang kan gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan nanti diketuai oleh Bapak Haji Rahmat, kita semakin solid, semakin kompak. Jadi namanya kita pembaruan, walaupun dari semua suku, semua agama kita campur. Jadi nggak ada, oh ini Islam udah hidup sendiri-sendiri, enggak. Jadi ini kita pembaruan. Jadi termasuk dari suku, dari agama kita campur, gitu kan. Jadi syukur-syukur bisa tukar bahasa, gitu kan ya. Yang ada di Medan Satria, mau dari Ambon, dari Batak, dari mana itu, Aceh, dari mana Manado, semua itu kita bersatu. Terus nanti menyusun program, gitu kan. Jadi program itu kita untuk menyatukan sebenarnya kan, menyatukan dari semua suku dan kita agama, gitu kan. Jangan sampai kita olok-olokan kan gitu kan. Makanya program-program terutama itu nanti kita bisa bergerak karena di Medan Satria ini ada 4 kelurahan. Setiap kelurahan nanti kunjungin buat penggerakan kita, gitu kan. Nah mungkin nanti setelah ada pelantikan kita audiensi setiap kelurahan mungkin ya, keliling. Jadi bahwa Medan Satria itu FPK itu memang ada kan gitu kan. Jadi jangan sampai setahun sekali baru pertemuan kita ngumpul gitu kan. Ya emang biasanya begitu, apalagi pas zaman Covid. Ketemuannya tahu-tahu udah diundang, makan-makan pulang udah. Karena rumahnya Pak Haji Rahmat. Masya Allah. Jadi kasih sayang buat sesama itu memang itu mutlak ya. Tidak lagi bicara masalah suku, tidak lagi bicara budaya, apalagi kita bicara bangsa, ras, warna kulit dan lain-lain, itu semuanya sudah kita lewatin. Bhinneka Tunggal Ika itu harus benar-benar kita jadikan sebagai satu frame untuk menyatukan kita. Ketika rasa Bhinneka Tunggal Ika itu tidak ada dalam diri kita, maka yang ada, yang terjadi, mudah kali kita dipecah belah. Akhirnya elemen-elemen di grassroots ini, jangankan elemen bangsa di bawah, tataran bawah seperti kita ini, mudah kali terkoyakkan ya. Nah, alhamdulillah Medan Satria pasca beberapa tahun yang lalu kita pernah terjadi gesekan antara Betawi dengan Ambon, sekarang semuanya menyatu ya. Tidak lagi kita bicara suku, budaya ya, tapi semuanya menyatu gitu. Alhamdulillah guyup rukun orang-orang tuanya, anak-anak mudanya, yang mudah-mudahan yang namanya FPK ini bisa menjadi pionir gitu. Pemersatu, benar-benar menjadi pemersatu, bukan sekedar kita bicara bancakan berkaitan dengan rencana anggaran biaya yang belum jelas juntrungannya gitu. Maka mari sama-sama kita niatkan bertemunya kita, yang pertama adalah silaturahmi ya, yang kedua adalah membangun hal-hal yang sifatnya positif yang bisa menyatukan visi misi sesuai dengan organisasi ya, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau memang itu nanti ternyata ada rezeki di dalamnya ya, itu merupakan keberkahan. Dan tinggal
bicarakan di sini sehingga soliditas tim itu bisa terbangun. Tapi ketika ada satu dan lain hal ternyata ada kekurangan di antara kita atau bagian daripada kepengurusan ini yang kira-kira dirasa janggal, ya, harapannya ini bisa pecah di perut, dibicarakan bersama dengan timnya itu sendiri. Jangan sampai apa yang menjadi kekurangan di internal forum ini kita bicarakan di luar sana, gitu. Jadi harapannya ayo sama-sama dengan adanya forum ini kita bangun hal-hal yang positif sekali lagi. Jangan sampai nanti kita bicara tentang 1-2 rupiah gitu udah pecah kemana-mana. Ini sangat disayangkan ya, gitu. Kita ada sama-sama hari ini berdampingan antara yang muda, yang tua. Kita tanpa melihat lagi sisi usia. Yang mudah-mudahan kedepannya sekali lagi harapannya forum ini bisa menjadi wadah pemersatu. Ini itu aja. Adapun nanti hal-hal yang sifatnya penyempurnaan, monggo di antara kita sama-sama saling menyempurnakan. Gitu. Adapun kekurangan satu dengan lain halnya, nah ayo sama-sama kita tutupin. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan masalah organisasi lembaga ini macam menyatukan suku bangsa kita bisa di beragaman dan ada di kecamatan yang mudah-mudahan dengan adanya forum ini bisa saling berkomunikasi dan lembaga-lembaga ini dan bisa karena walaupun gimana forum kita kita bukan banyak lembaga-lembaga ormas dengan kita sebagai tulang punggung untuk bisa menyatukan apa yang menjadi harapan untuk menjadi pemerintah yang politik aman, nyaman dan murah. Mungkin itu aja harapan kami sebagai mungkin mudah-mudahan ada ini harapan kami bisa membantu harapan bahwa mendapatkan masa depan yang ada Bapak yang intinya alhamdulillah saya juga bisa pegang masalah ini yang tadinya saya juga nggak tahu masalah terima kasih banyak yang intinya kalau seandainya organisasi akan maju kalau bisa tiap bulan diadakan silaturahmi. Ya. Contohnya dulu Pokdar 28 itu pakem banget. Begitu saya adain kegiatan per 1 bulan sekali alhamdulillah. Itu dia selama kita megang amanah ya kita harus komitmen juga untuk masalah yang mau diadakan masalah organisasi yang aja saya minta ya harus pertemuan tiap bulan supaya kita silaturahmi berat, ada koordinasi apa yang mengajarkan kalau kita bisa masukkan ini itu saya mau tahu dari bagian sana yang akan kita lakukan nanti langkah-langkah setelah terbentuknya forum ini kan harus ada langkah-langkah lah itu kan nanti kan ada di program kerja ya apa sekalian ya. Ini kita melanjutkan daripada informasi dari Pak Soleh. Mungkin itu Pak Haji yang mungkin saya pengen tahu ya. Kelihatannya saya udah bisa poin ya dari Pak Soleh Subuh dengan Pak Yahya. Kelihatannya sih poinnya adalah ini kelihatannya mencegah terjadinya konflik dan gesekan tengah-tengah masyarakat itu ya. Nah, lalu yang mungkin nanti akan diteruskan dengan program-program reguler dan periodik ya, yang mungkin akan kita lakukan ya langkah-langkah berikutnya. Rasa mungkin kalau Pak Haji bisa dijelaskan ya, silakan Pak. Langkah-langkah yang tadi saya bilang itu program reguler dan periodik. Jadi gini lah, karena yang pertama itu kan kebanyakan banyak pada tawuran antar suku, antar agama. Jadi kita di FPKD untuk menyatukan
kan gitu kan. Itu kita sosialisasi ke lapangan untuk menyatukan. Jadi jangan sampai ibaratnya antara suku dan suku kita konflik, antara agama dan agama kita menyatukan. Nah makanya nanti ada langkah-langkahnya, itu juga nanti ada arahan-arahan dari kota juga ada nanti kan. Jadi kita pertemuan rutin, kita turun audiensi ke lapangan ya untuk menyatukan antar agama dan antar suku dan antar umat semuanya gitu kan, bangsa. Jadi kita sebenarnya untuk menyatukan, jangan sampai, terutama memang betul mencegah konflik yang ada di Kecamatan Minas Satria terutama. Apalagi Minas Satria kan terkenal banget Ambon sama Betawi, itu yang Madura sama itu. Makanya di sini semua kita pembauran itu disatukan kan gitu kan. Jadi supaya kita bisa satu wadah, satu misi, satu visi kan gitu kan. Jadi nanti penggerakan semua itu anggap sama. Karena perpecahan itu karena apa? Karena kita kurang memahami. Jadi bilang kadang-kadang suka kemana ya? Wah lu dari Jawa, lu dari Ambon, lu dari Batak kan gitu kan. Nah itu yang bikin konflik. Makanya kita nanti ada sesuatu untuk menyatukan, musyawarah gitu kan. Jadi untuk kebersamaan kita antar lingkungan gitu kan. Insya Allah. Contohnya kayak di lingkungan saya aja itu ada berapa suku. Waktu jadi parsial ya. betul. Saya waktu jadi RT di situ ada Ambon, ada Madura, ada Batak. Tapi alhamdulillah damai semua, nggak ada yang gitu. Karena kita selalu menyatukan untuk pertemuan setiap bulan. Terus dengan bentuk arisan, kan gitu kan. Itu Pak Haji. Arisan setiap bulan kita ketemu. Arisannya nggak gede, cuma 60.000 per bulan. Tapi dirinci-rinci, ada buat sosial, buat kematian. Bila mana ada anggota yang meninggal, kasih 1,5 juta untuk bantu. Bila ada yang sakit, dibantu 250.000 gitu. Dari anggota ke anggota gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih Pak Rahmat Kurnia, Wakil Ketua 1 Ustadz Akhirul Soleh, Wakil Ketua 2 Pak M. Yahya, untuk sekretarisnya Mas Budi Prasetya, Wakil Sekretaris 1 Bagi Ramadan, Wakil Sekretaris 2 Ibu Yanti Yuliana, untuk bendaharanya Pak Haji Paryadi, Wakil Bendahara 1 Ibu Untuk Sukasi, penutup Bendahara 2. kami mohon dengan segala hormat, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini, apa yang kita ajarkan ini dapat perlindungan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Anita Alsan Soleh untuk memimpin doa penutup, dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, mohon izin doa akan saya pimpin dengan cara Islami. Untuk yang non muslim, monggo silakan mengiringi. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yaqini hamdan kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma'adim sultan. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa murafaqatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah kami dari berbagai macam suku, bangsa dan agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah kami mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dengan bangsa Indonesia ya Allah. Jadikanlah forum ini sebagai forum yang senantiasa dijaga oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah acara pembentukan forum pembauran kebangsaan tingkat kecamatan Minas Satria sudah terlaksana dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Sekali lagi saya sebagai ketua sekaligus Sahibul Bait barangkali makanannya kurang berkenan, tempatnya kurang berkenan karena dirempes kata lagi. Jadi kita mudah-mudahan ya tadi ditutup dengan pembacaan doa.
bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Saya selaku pembawa acara sekaligus saya pulbet, barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rapat ya hari ini apa Pak untuk tujuannya? Kita sesuai dengan arahan dari Ketua EPK tingkat Kota Bekasi Bapak Haji Komarudin, bahwa seluruh pengurus EPK tingkat kecamatan harus ada restrukturisasi. Untuk itu kita di kecamatan Medan Satria kita ngikutin arahan dengan catatan kita target bahwa pada hari Kamis sudah deal untuk kepengurusan, dengan catatan bahwa selama kepengurusan ini harus diketahui dengan Pak Camat sesuai arahan dari Kesbangpol Bapak Nesa. Ada pun agenda-agenda atau kegiatan yang diadakan oleh FK ini ya? Apa aja Pak FK? Kalau kegiatan-kegiatan tetap kita menginduk kepada pengurus kota, karena target yang pertama memang reshuffle di kepengurusan tingkat kecamatan, nanti berlanjut ke tingkat kota. Setelah ada pelantikan mungkin kita baru bicara masalah kegiatan untuk tiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi sebanyak 12 kecamatan. Ya, untuk harapan kedepannya untuk FK ini apa? Saya berharap untuk Medan Satria yang tadinya vakum, kita bisa mengakomodir dari seluruh elemen, karena kita larinya ke wawasan kebangsaan dan khusus kita berpatokan kepada masalah kesukuan, baik dari Ambon, Medan, Madura, Sunda, Jawa, Manado. Itu yang kita akomodir untuk jangan sampai ke depannya ada gesekan-gesekan yang kita tidak harapkan. Nama Bapak Rahmat Kurnia SE sebagai Ketua EPK Kecamatan Medan Satria. Oke Pak Rahmatnya, terima kasih atas. Sama-sama Bang. Medan Satria Bersatu